Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Perkenalkan, nama kakak adalah Abril Abrilio dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 3 dari kampus IAIN Kendari. Sebelum memulai mata pelajaran pada hari ini, ketua kelasnya mohon memimpin doa terlebih dahulu. Ya, selanjutnya pada pagi hari ini siapa saja yang tidak hadir atau yang halangan? Hadir semua, alhamdulillah. Ya, langsung saja, kakak di sini akan menjelaskan tentang khalifah-khalifah Bani Umayyah yang terkenal dan kebijakan-kebijakan pemerintahannya. Khalifah-khalifah Bani Umayyah yang terkenal itu ada 4 orang. Yang pertama siapa, adik-adik? Ya, benar, Khalifah Muawiyah bin Abdul Sufyan. Khalifah ini terkenal keberaniannya saat memproklamirkan Bani Umayyah satu pada tahun 40 Hijriah. Pada saat Ali bin Abi Thalib masih memerintah sebagai khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin. Meskipun cara melakukannya tidak sesuai dengan nilai agama, tapi beliau mampu menetapkan beberapa kebijakan yang mendorong perkembangan Bani Umayyah. Salah satunya yaitu yang pertama, membentuk departemen dan duta yang berfungsi menyiapkan beberapa sahabat utamanya untuk diutus sebagai penjuru dunia. Yang kedua itu membeli beberapa profesional administrasi, keuangan, dan tata usaha dari daerah Bizaitum dan dipekerjakan dengan pemerintah Bani Umayyah. Yang ketiga yaitu memperluas kekuasaan atau mengembangkan wilayah daerah yang sangat subur dan strategis, yaitu Afrika Utara, India, dan Bizantium. Khalifah yang selanjutnya siapa, adik-adik? Ya, Khalifah Marwan bin Hakam. Khalifah ini terkenal sebagai seorang yang bijaksana, berpikiran tajam, fasih bicara, dan berani. Beliau ini ahli pembaca Al-Quran dan banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW dari Umayyah bin Khattab dan Utsman bin Affan. Khalifah Marwan bin Hakam ini terkenal dan berjasa dalam menertibkan alat-alat takaran dan timbangan serta berjasa dalam menciptakan mata uang sebagai alat jual beli. Khalifah Marwan bin Hakam adalah khalifah yang berani memberantas pemberontak dengan cara yang keras dan tegas, sehingga menyebabkan pemerintah kondusif dan programnya berjalan sangat lancar. Khalifah yang ketiga yang terkenal itu siapa yang tahu? Ya, Khalifah Walid bin Abdul Malik. Khalifah Walid bin Abdul Malik ini memerintah bersama dengan pemerintah dan bantuan dari pemerintah Gothia Barat kepada Islam. Khalifah Al-Walid ini memenuhi permintaan itu dengan mengirim 12.000 pasukan Islam yang dipimpin oleh Talib bin Abdul Zaid. Misi ini berhasil dan mampu memukul mundur pasukan Viagot aristokrasi Jerman. Semenjak fenomena itu, penguasa Gothia mempersilahkan Tarik dan pasukan Islam untuk berdakwah dengan bebas dan aman di Andalusia. Masa Khalifah Al-Walid merupakan masa kejayaan Bani Umayyah I. Pada saat itu, masyarakat patuh dan cinta pada Khalifah Al-Walid. Keadaan pemerintah yang baik itu membuka kesempatan untuk memperluas wilayah kedaerahan Afrika dan Eropa Barat. Khalifah yang keempat. Khalifah yang terkenal yang keempat itu siapa yang tahu? Ya. Betul sekali adik-adik, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah ini hanya memimpin selama 3 tahun. Namun dalam kepemimpinannya masyarakat mengalami peningkatan kualitas secara signifikan, terutama dalam ekonomi.
Taraf pendapatan dan kehidupan sosial masyarakat begitu sangat tinggi, dan untuk menyalurkan zakat pun sangatlah sulit. Zakat akhirnya diserahkan ke Baitul Ma'al. Selanjutnya difungsikan untuk pembangunan fisik dalam masyarakat seperti masjid, sekolah, dan perpustakaan. Umar bin Abdul Aziz ini dipilih oleh mayoritas masyarakat secara murni karena keberhasilan menjadi gubernur di Syria, dan masyarakat sudah bosan dengan para pemimpin Bani Umayyah yang korup dan berakhlak tercela. Setelah kita mengenal khalifah-khalifah yang terkenal, kakak di sini akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintahan Bani Umayyah I Damaskus. Kebijakan pemerintahan Bani Umayyah I ini sangatlah berpengaruh bagi perkembangan Islam. Pada saat perkembangan Islam adalah pada saat Muawiyah bin Abi Sufyan memerintah sebagian khalifah pertama, yang menetapkan beberapa kebijakan. Yang pertama yaitu memperluas wilayah Islam di 3 wilayah seperti Afrika Utara, India, dan Bizantium. Dan Bizantium itu terlebih dahulu dihancurkan atau ditaklukkan oleh Islam karena Bizantium itu sangatlah subur tanahnya, dan masyarakat itu rata-rata menganut agama Nasrani. Yang kedua itu membentuk departemen dan duta dengan tugas mengirim beberapa duta Islam membawa misi Islam kepada beberapa wilayah seperti Cina, India, Indonesia, Bukhara, Tajikistan, Samarkand, Afrika Utara, dan Andalusia. Yang terakhir itu mengangkat beberapa profesional dan dalam bidang administrasi, keuangan, dan dari orang-orang Bizantium untuk dipekerjakan dalam pemerintahan Islam. Khalifah-khalifah Bani Umayyah lain yang ikut menetapkan beberapa kebijakan monumental pada masa pemerintahannya. Yang pertama, masa pemerintahan Marwan bin Hakam. Pada masa pemerintahan Marwan bin Hakam ini, mata uang diterapkan sebagai alat tukar resmi dalam pemerintahannya untuk barter. Sejarah mata uang pertama kali diciptakan di dunia dan dijadikan alat tukar. Yang kedua itu masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, semua pemberontak. Alhasil keadaan pemerintahan Abdul Malik bin Marwan menjadi kondusif dan peradaban menjadi lancar. Yang ketiga yaitu kebijakan untuk mengirim pasukan Islam sebesar 12.000 pasukan ke Eropa atau Andalusia terjadi tahun 711 Masehi oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik dan Khalifah Bani Umayyah ke-6. Yang terakhir itu masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengeluarkan perintah agar masyarakat Islam di Madinah, Hijaz, dan sekitarnya untuk menghimpun, menyeksi, dan menyempurnakan hadis. Ya, mungkin dari situlah penjelasan dari kakak. Kesimpulannya itu para khalifah tersebut adalah sumber inspirasi dan motivasi besar bagi kekuasaan Bani Umayyah I di dalam menatapkan kekuasaan selanjutnya. Dalam hal ini kebijakan Khalifah Umayyah sangatlah berpengaruh sehingga dijadikan sebagai peletakan pondasi Bani Umayyah yang menjadi kuat dan sangat strategis. Selanjutnya mungkin dari sini saja pertemuan pada hari ini. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati adik-adik sekalian, mohon dimaafkan. Sebelum kita menutup mata pelajaran pada hari ini, kita sama-sama membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi dan beraktivitas seperti semula.